Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita sahabat Jose untuk membahas tentang emiten-emiten yang ada di Indonesia untuk kita analisa dan review bagaimana perkembangan dan bagaimana analisa ke depan untuk saham tersebut. Untuk pada pagi hari ini kita membahas tentang MDKA atau Merdeka Copper Gold. Itu kita mulai dari cat 1 tahun. Ini sudah sahabat Jose bisa lihat cat 1 tahun. Kalau cat 1 tahun ini boleh dikatakan ini downtrend ya. Oke, kita ambil garisnya seperti biasa sahabat Jose pakai Fibonacci retracement, di mana nolnya ada di sini, satunya ada di sini sahabat Jose. Oke. Nah, sahabat Jose bisa lihat secara teknikal harga MDKA sudah ada di supportnya di 3160. Jika di bawah itu berarti bisa mengarah ke 2060. Jadi support akhirnya ada di 3160 dan di posisi sini ini pada di harga 2880. Jadi kalau memang nilai MDKA di bawah 2880 mending sahabat Jose cut atau istilahnya nunggu lagi untuk di average di 2060, karena berdasarkan chart ya seperti ini sahabat Jose bisa dilihat bahwa chartnya memang menunjukkan ke arah situ, dimana jika tembus 3160 berarti dia bisa sangat fatal untuk penurunannya. Jadi untuk dari segi analisis teknikal, support ada di 3160 dengan target jual ya 38,5. Tetapi kalau kita lihat untuk mencapai 38,5 tidak usah berlebih-lebih sampai situ, kita anggap aja ke 35, 34 sampai 35. Ini range-nya itu cukup boleh untuk di TikTok di situ. Jadi 3160 beli dengan target jual di 33,5 sampai 34. Oke, ini berdasarkan teknikal. Jadi kita persingkat aja, memang teknikalnya sedang downtrend, tetapi downtrendnya dia sudah mencapai di titik yang support yang kuatnya di 3160. Jadi untuk analisa ke depan, jika dia break 3160 dan ke 2880, jika dia break berarti di 2880 sahabat Jose bisa cut loss. Tetapi jika tidak break nggak usah di cut loss, dan istilahnya kalau nggak mau cut loss bisa juga tunggu di average down lagi di harga 2060. Oke, kita lanjut ke secara fundamental. Oke sahabat Jose, kembali lagi pada ini channelnya. Ini kita sekarang buka secara fundamental. Kita mulai dari analisa finansialnya. Secara finansial ini 2018 sampai 2023 net income-nya turun terus ya sahabat Jose ya. Memang terbukti dari juga kelihatan dari balance sheet-nya, di mana equity dan liabilities naik banyak. Kemungkinan besar dia banyak terbitin obligasi atau terbitin hutang baru, kita mana tahu, sehingga DER-nya atau debt equity ratio-nya sehingga meningkat ke 196%, sehingga ini menyebabkan pasti menyebabkan pengaruh ke net income-nya. Jadi net income atau net profit margin-nya sedikit tertekan karena pasti tertekan dari segi beban bunga yang akan dibayarkan. Oke, kita lihat secara profiling dulu
shareholder composition pertama dipegang oleh Saratoga sekitar 18,5%, Mitra Daya Mustika 12,058%, Garibaldi Thohir ada di 7,358%, PT Suwarna Arta Mandiri ada di 5,5%, Hong Kong Brun itu 5%, dan sisanya masyarakat sekitar 47,116%, dan masyarakat berupa warkat atau scrip itu sekitar 4,037%. Saham treasury ada di 0,274%, sehingga boleh dikatakan masyarakat mengalami lebih tinggi, totalinya di 51%, sehingga ini untuk shareholder ini ya pengendali utamanya masih dalam persaingan, ya istilahnya jika ada salah satu pihak yang kurang setuju dengan ya istilahnya rencana plan perusahaan ke depan, ya mereka bisa dipastikan mereka bisa diganggu rencananya karena tidak ada kelihatan yang sangat berkuasa di manajemen ini, sehingga ini balik-balik memang masih pola rupsnya dari masyarakat yang mengasisikan atau mengapprove-kannya. Tetapi ini tidak parah, jadi masih di tahap yang kategori standar, tapi sudah kurang karena kenapa masyarakatnya lebih dari 51% itu. Oke, untuk ke statistik bentar sahabat Jose lagi loading. Oke sahabat Jose, ke statistiknya dari IPS 23, 38, dan di 2023 jadi 8, karena memang kelihatan dari 2022 itu Q3 Q4 nya itu -16 -6 itu kemungkinan besar itu dari sudah pengaruh hutang, penerbitan hutang barunya. Kalau kita lihat dari finansial ya, itu finansial yang tadi bentar, nah itu kelihatan 2022 itu mengalami liabilities yang kenaikan yang signifikan, makanya di statistik itu juga kelihatan berarti istilahnya pengaruh dari kenaikan utang itu sangat berpengaruh untuk istilahnya net profit atau EPS dari MDKA itu sendiri, sehingga earning per share-nya sekarang tinggal 7,79, book value-nya 624, alias ini sudah book value-nya sudah 5 kali, kalau per-nya 410 kali, kalau kita anggap aja dia per normal dia di EPS-nya 38, berarti ini masih 10 kali. Cash flow-nya hancur, minus. Di sini ROE-nya cuma 1,24%, ROA-nya 0,32%, not good alias kurang baik, kurang bagus. NPM-nya 1,45%, NPM-nya kurang bagus. Jadi kelihatan dari gross profit margin ke operating profit margin itu kurangnya ya lumayan, untuk bebannya masih standar, tetapi lihat itu EBIT-nya, earning before interest and tax margin itu berkisaran di 13,12%, tetapi setelah jadi NPM menjadi 1,45 itu berarti hampir 12% pengaruh dari bunga dan pajak yang terjadi. Jadi itulah yang menyebabkan NPM, return of equity dan return of asset
menjadi kecil karena utang sudah meningkat 195% atau 1,95 kali. Untuk dari current ratio, quick ratio dengan cash ratio juga kurang bagus, tetapi current ratio masih dipastikan wajar, quick ratio juga wajar. Kalau cash ratio 50,93 ini agak kecil. Jadi untuk MDKA dari segi fundamental ini saya bisa beri nilai B- karena kurang bagus, karena cash flow-nya hancur, per PBV juga mahal karena juga kenaikan hutang. Tetapi sahabat Jose bisa lihat di news bahwa MDKA pada tanggal 1 Agustus 2023 siap melunasi utang bunga obligasi senilai 745 miliar. Sehingga kalau dia memang 745 miliar dari segi finansial itu berarti hampir turun setengah, sahabat Yose, karena hutang dia kurang lebih 2 triliun. Jadi kalau dia bayar 745 miliar berarti EPS apa isinya adarnya berkisaran mungkin sekitar di 1:1, mungkin di sekitar 120%, karena ini sekarang 195%. Ya kalau dia membayar hutangnya berarti sekitar di 120% atau 1,2 kali, alias 1 sampai 2 kali, 1,2 kali. Jadi kalau memang 1 sampai 1,2 kali itu beban utang yang wajar. Tetapi kita lihat lagi balik-balik, kalau memang itu terjadi maka ya nilai valuasi dari MDKA itu sendiri mungkin akan naik kembali. Dan ini terbukti dari berita yang tanggal 19 Agustus 2023 bahwa berhasil tingkatkan aset dan proyek MDKA susun langkah strategis. Jadi memang jumlah pelunasan pokok dan pembayaran bunga ke-12 obligasi ini setara senilai 745,41 miliar. Selama kuartal kedua 2023, produksi perusahaan berkode MDKA menunjukkan tren positif dari beberapa proyek produksi emas. Dari operasi tambang emas 7 Bukit di Banyuwangi mencatat 38.447 ons dengan biaya berkelanjutan all in sustain cost berada sebesar di 1.060 per ons. Berdasarkan catatan MDKA, produksi semester pertama 2023 telah berjalan sesuai rencana sebesar 120.000 sampai 140.000 ons emas dengan AISC berada di 1.100 sampai 1.300 per ons setelah dikurangi hasil perak. Ini sahabat Jose, saya tekankan bahwa produksi yang dilakukan MDKA itu AISC-nya itu lagi sangat bagus ya, karena di bawah 1.300. Kalau sahabat Jose pengen tahu bahwa di Freeport atau di perusahaan tambang emas dunia yang lain itu standar emas dunia itu AISC-nya berada di sekitar 1.365 sampai 1.450 untuk zaman sekarang. Jadi ini sangat bagus karena AISC-nya di 1.060. Terus pada bulan Juni 2023 juga MDKA mencatat 20 jam kerja tanpa
lost time injury alias membuktikan fokus MDKA terhadap keselamatan semua unit kegiatan operasional dan praktik bisnis. Itu good, bagus juga. Nah, kalau tambang tembaga Wetar juga berhasil memproduksi 3.128 ton tembaga dengan biaya AISC-nya ada di 4,91 per LB. Ini saya tidak tahu untuk tembaga berapa AISC-nya, cuma kalau untuk emas saya tahu sekitar 1.365 sampai 1.450. Sementara itu mengembangkan proyek emas Pani yang akan menjadi salah satu tambang emiten premier terbesar di Indonesia yang berlokasi di Gorontalo, Sulawesi Utara mengandung 6,63 juta ons emas. Proyek emas Pani masih memiliki potensi pengembangan sumber daya lebih lanjut dalam jangka panjang. Berarti MDKA untuk jangka panjang di proyek emas Pani mungkin akan menunjukkan konsisten dan kontinuitas gitu. Tidak hanya dua proyek tersebut, proyek tembaga menunjukkan hasil prasuji kelayakan untuk menjadi tambang bawah tanah kelas dunia berumur panjang dengan kapasitas produksi 24 juta ton biji per tahun. Proyek ini diperkirakan dapat memproduksi maksimal 112.000 ton tembaga dan 366.000 ons emas dalam konsentrat per tahun. Oke, kalau dari segi ini semuanya sih berita sih it's good ya. Cuma nah ini ada berita untuk anak usahanya MDKA atau disingkat Merdeka Battery Mineral atau MBMA itu mendapat suntikan modal senilai 9,2 triliun untuk maksimalkan portofolio dengan pengembangan proyek-proyek mereka hilirisasi nikel untuk kendaraan listrik. Kuartal 2, emiten MBMA itu berhasil menyelesaikan akuisisi 60% kepemilikan di PT Huaneng Metal Industri yang menyediakan fasilitas konversi nikel matte harga tinggi yang berlokasi di Indonesia, Morowali Industri Park. Nah, ini sebenarnya untuk MBMA. Kalau kita sudah sebatas cukup di MDKA aja. Jadi untuk MDKA ya untuk pengembangan bisnis di tembaga dan di emasnya ini sahabat Jose bisa dilihat dirinciin semuanya. Ini lagi ada indikasi proyeknya bagus. Jadi harga sekarang di 3.200 3.210 sehingga apakah boleh dibeli? Kalau memang di 3160 sahabat Jose boleh beli, tetapi kita bisa lihat karena di 3190 ada 21.495 lot, berarti kemungkinan besar harga tersebut masih ditahan untuk tidak turun di bawah 3190 karena ya pasti analis broker yang lain juga bisa membaca cara analisis kita juga. Jadi memang poinnya krusialnya di 3160. Jika dia ngebreak di bawah itu bahaya, jika tidak break ya moga-moga tetap bisa di tren positif dengan target sampai akhir tahun 3.850 sesuai dengan Fibonacci. Kalau untuk jangka pendek sekitar di 3.400 sampai 3.500 aja. Oke, sekian itu aja sahabat Jose yang bisa saya sampaikan untuk MDKA. Please subscribe my channel. Ya, saya mohon untuk teman-teman sahabat Jose yang sudah memfollow bisa merekomendasikan channel saya untuk teman-teman yang bermain saham atau berinvestasi juga, karena dimanapun ya istilahnya channel saya hanya bertujuan untuk mengedukasi dan kita bersama-sama mereview dan menganalisa emiten yang ada di Indonesia, apakah emiten tersebut baik, bagus atau jelek.
Itu semua dari hasil analisa yang tersaji berdasarkan data RTI Business dan TradingView. Oke, ingat sekali lagi, semua rekomendasi bersifat disclaimer. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi saya di 0821 7709 6060. Oke, untuk menutup channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak telah memfollow saya dan subscribe saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga channel saya selalu bertumbuh. Itu. Sekian, terima kasih. Salam sahabat Jose, salam cuan.